Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Selamat belajar. Bumi adalah salah satu planet yang terdapat dalam susunan tata surya galaksi Bima Sakti. Planet Bumi memiliki permukaan yang berbentuk daratan dan perairan. Air adalah jenis sumber daya alam yang sangat penting bagi bumi. Bukan hanya bagi manusia, namun juga bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tempat persediaan air di bumi yaitu sungai, laut, danau, dan makhluk hidup. Apakah siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi merupakan suatu siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus hidrologi yaitu 1. Evaporasi, yaitu penguapan air yang dibantu oleh sinar matahari. 2. Transpirasi, yaitu penguapan oleh makhluk hidup. 3. Kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. 4. Sublimasi, yaitu naiknya uap air ke atmosfer. 5. Adveksi, yaitu perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya. 6. Runoff, yaitu pergerakan air dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. 7. Infiltrasi, yaitu masuknya air ke pori-pori tanah. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Berikut penjelasan dari ketiga siklus hidrologi. Selamat menyaksikan. Siklus pendek. Siklus ini berawal dari proses evaporasi, yaitu penguapan air yang menghasilkan titik-titik air di udara. Sebelum menjadi awan, titik-titik air ini dibantu oleh angin dalam pergerakannya. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga diakibatkan adanya perbedaan tekanan udara di daerah sekitarnya. Angin membantu proses berkumpulnya titik-titik air menjadi satu dan kemudian terjadilah proses kondensasi. Proses kondensasi yaitu perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Kondensasi terjadi akibat penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter, suhu udara turun 0,5 derajat Celcius. Pada siklus pendek ini tidak ada pergerakan awan yang sangat besar, sehingga presipitasi terjadi di lautan. Presipitasi yaitu turunnya hujan yang jatuh di permukaan lautan. Maka dari itu dinamakan dengan siklus pendek. Siklus sedang. Siklus sedang berawal dari proses evaporasi, yaitu uap air bergabung dengan uap air dari makhluk hidup seperti rumput, pohon, dan juga hewan. Uap air bergerak ke atas menjadi titik-titik air, kemudian dibantu oleh angin sehingga membentuk awan yang sangat besar. Gumpalan awan tersebut mengalami proses kondensasi dan diteruskan oleh proses adveksi, yaitu terbawanya kumpulan titik-titik air oleh angin hingga ke daratan. Akibat besarnya kumpulan awan sehingga angin tidak kuat meniupnya, maka terjadilah proses presipitasi atau yang disebut dengan hujan
yang terjadi di daratan. Air hujan jatuh diserap oleh tanah yang disebut infiltrasi, yang nantinya akan ditahan atau diteruskan ke aliran air. Siklus panjang. Pada siklus ini berawal pada proses evaporasi, yaitu proses penguapan air yang dibantu oleh sinar matahari. Kemudian uap air mengalami sublimasi, yaitu naiknya uap air ke atmosfer. Dilanjutkan dengan proses kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi partikel-partikel es. Tentunya, partikel-partikel ini membentuk suatu gumpalan awan yang sangat besar. Selanjutnya, terjadilah pemindahan awan dari satu titik ke titik lainnya yang disebut adveksi. Pada proses adveksi, sangat jelas bahwa proses ini dibantu oleh angin. Kemudian terjadilah presipitasi di puncak gunung. Akan tetapi, hujan ini berbentuk salju, karena pada di daerah puncak suhunya juga rendah. Salju tersebut akan mencair dan airnya mengalir ke aliran sungai dan bergerak menuju laut kembali. Sekian penjelasan mengenai siklus hidrologi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.